Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video yang lalu kita sudah membahas mengenai disfungsi ereksi atau erectile dysfunction. Gangguan ereksi. Apa itu gangguan ereksi? Kriteria diagnostiknya atau definisinya apa dan kriterianya bagaimana? Terus bagaimana ereksi itu bisa terjadi? Ya, saya ulang bahwa yang namanya ereksi itu sesuatu yang normal yang terjadi, yang berhubungan dengan suatu proses yang kompleks yang mengintegrasikan fungsi saraf tepi, saraf pusat, saluran darah, dan juga hormon ya. Nah, kalau ada gangguan-gangguan dalam hal-hal tersebut, maka bisa terjadi gangguan ereksi ya. Tetapi juga kita tahu bahwa ada gangguan ereksi yang ringan ya, karena masalah kelemahan tubuh atau fatigue ya, kecapean ya. Nah, kalau itu sih tidak perlu pengobatan yang seperti itu, perlu refreshing saja ya. Kali ini kita akan membahas zat atau obat-obat yang sering kita salah gunakan atau misalnya dipakai secara berkelanjutan karena untuk pengobatan itu bisa menyebabkan atau efek sampingnya adalah gangguan ereksi ini. Nah, kita akan melihat zat atau obat-obat yang sering mempunyai efek samping gangguan ereksi. Yang pertama karena penyalahgunaan zat atau obat seperti ini yang saya akan sebutkan ini ya. Misalnya zat-zat atau obat yang disalahgunakan oleh beberapa orang itu bisa menyebabkan efek samping disfungsi ereksi. Seperti yang pertama adalah nikotin atau tobacco abuse ya, menyalahgunakan tembakau ya, karena di situ ada yang namanya nikotin. Nah, nikotin ini efek samping jangka panjang adalah disfungsi ereksi. Selain nikotin juga ada yang namanya alkohol ya. Alkohol dalam jangka yang lama akan juga mempunyai efek samping disfungsi ereksi. Zat-zat yang lain yaitu obat-obat anti kecemasan yang mungkin karena terapi kecemasan memakainya secara berkepanjangan ya, itu akan juga mempunyai efek samping disfungsi ereksi. Juga barbiturat ya, zat yang namanya barbiturat atau obat yang golongan barbiturat ya. Ada juga metadon ya, sering disalahgunakan oleh sebagian orang. Ini juga akan menyebabkan gangguan ereksi. Hal yang lain lagi yang sering disalahgunakan saat ini adalah amfetamin ya. Banyak orang menyalahgunakan amfetamin di Indonesia ini. Ini juga akan dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan ereksi. Ada juga obat-obat anti Parkinson ya. Kalau kita menderita Parkinson, maka ada obat-obat anti Parkinson yang dipakai, itu juga bisa menyebabkan gangguan ereksi atau disfungsi ereksi ini. Mengapa zat atau obat-obat yang saya sebutkan tadi, masih banyak ya, ini beberapa aja yang sering ya, itu bisa menyebabkan rusaknya saraf pusat ya, rusaknya saraf pusat ataupun juga menyebabkan rusaknya saluran darah ya. Nah, kalau sudah mengenai saraf pusat atau saluran darah ini, maka bisa ini menyebabkan yang namanya disfungsi ereksi yang permanen ya, yang harus perlu penanganan yang lebih khusus ya. Nah, daripada menyalahgunakan zat atau obat-obat, kita tahu yang namanya fungsi ereksi itu fungsi yang diberikan Tuhan pada manusia ya, manusia laki-laki ya, yang bisa ereksi manusia laki-laki ya. Kita tahu bahwa fungsi ereksi ini berhubungan dengan dua hal, yaitu prokreasi, membuat anak ya, prokreasi itu berketurunan ya. Yang kedua rekreasi. Nah, daripada rekreasinya
dengan penyalahgunakan zat dan obat-obat yang justru mengganggu fungsi ereksi, ya lebih baik kita rekreasi yang Tuhan berikan, yaitu dengan pasangan kita melakukan hubungan intim yang sehat, membina hubungan yang baik dan sehat dengan pasangan kita. Dan salah satunya rekreasi pasangan itu adalah aktivitas seksual, ya. Ingat bahwa aktivitas seksual kita itu diberikan Tuhan untuk dua maksud, yaitu prokreasi dan rekreasi, ya. Lebih baik kalau saya rekreasi dengan pasangan, ya, daripada rekreasi dengan menyalahgunakan obat dan zat-zat yang justru menyebabkan saya tidak bisa ereksi. Lebih baik saya melakukan rekreasi yang menyebabkan kita menjadi sehat, ya, bisa ereksi, bisa membina hubungan yang sehat dengan pasangan kita, dan menambah potensi ereksi kita justru, ya. Tetapi kalau kita berekreasi dengan penyalahgunakan zat dan obat-obat yang terlarang tadi, justru akan menyebabkan disfungsi ereksi, ya. Pikirnya kita rekreasi, refreshing, tapi justru tidak bisa ereksi. Tetapi kalau yang saya sebutkan tadi justru seperti exercise, ya, jadi ereksinya tambah kuat, walaupun tambah tua tetap kemampuan ereksinya masih bisa diandalkan, ya. Jadi bina hubungan yang baik dan kemudian berrekreasi, ya. Ingat, ada zat dan obat-obat tertentu yang saya sebutkan tadi justru menyebabkan, walaupun tujuannya rekreasi, disalahgunakan, justru akan menyebabkan disfungsi ereksi, gangguan ereksi, dan ini juga akan menyebabkan kita depresi, ya, distres, ya, yang kemudian ini menyebabkan gangguan disfungsi ereksi lagi, memperparah disfungsi ereksi. Jadi itulah lingkaran setannya. Maksudnya rekreasi, harusnya rileks, potensi ereksinya meningkat, justru malah tidak, malah menurun. Kemudian kita distres, tambah menurun, ya. Nah, kalau kita mengalami gangguan ereksi atau disfungsi ereksi oleh karena sebab penyalahgunaan zat dan obat tertentu, kita memperbaiki diri, ya. Kita memperbaiki diri supaya kita tidak mengalami gangguan disfungsi ereksi yang menyebabkan kita distres, memperparah gangguan ereksi kita. Video yang akan datang saya akan menjelaskan pemeriksaan sederhana untuk kita mengetahui apakah kita ada gangguan disfungsi ereksi tidak, dari sisi saraf dan dari sisi saluran darah. Ada pemeriksaan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, saya akan bahas pada video yang akan datang.